apakah mungkin pembelajaran berdiferensiasi dilakukan atau hanya sekedar teori saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan simak aksi nyata dari dua narasumber yang akan berbagi praktik baik pada kita semua. Sebelumnya, kita pantun dulu ya Bapak Ibu. Pohon mangga berbuah lebat. Lebatnya sampai menjuntai ke tanah. Kepada guru-guru yang hebat, mari kita bertepuk tangan yang meriah. Kita sambut Ibu Rohimah Maliki dari Sekolah Dasar Negeri 2 Pancor, Lombok Timur, dan Ibu Yati Suwartini, MPD, dari Sekolah Menengah Pertama Lab School Kebayoran, Jakarta. Untuk yang pertama, kami berikan sesinya kepada Ibu Rohimah Maliki terlebih dahulu. Beliau adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Pancor, Lombok Timur. Ibu Rohimah akan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolahnya kepada kita semua. Baiklah, saya persilakan kepada Ibu Rohimah. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Riga, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah dilakukan di sekolah. Jadi sebelumnya saya izin share screen dulu Mbak Riga. Oke Bu, silakan. Apa sudah bisa terlihat Mbak Riga? Terlihat jelas Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya sebelumnya akan berbagi beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami di SDN 2 Pancor yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mungkin izin saya membacakan pantun. Pergi liburan ke Pulau Sulawesi, naik pesawat dari Pulau Jawa. Mari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap peserta didik kita adalah anak istimewa. Cakep. Nah, di sini saya membuat judulnya pantang menyerah pada keadaan. Pembelajaran berdiferensiasi di SDN 2 Pancor. Nah, awalnya Bapak Ibu, kenapa kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dulu kalau kami kenal itu dengan istilah inklusif pendidikan ya, yang awalnya kami telah. Ternyata setelah kedepannya dan juga masuk dalam kegiatan di lokakarya kami di Sekolah Penggerak, apa yang kami lakukan itu juga termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Susat, iya ya, ternyata apa yang kami lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, situasi awal yang membuat kami menerapkan itu adalah yang pertama itu kondisinya. Kondisi ruangan yang kami miliki di sekolah itu, kami punya 10 rombel, Mbak Riga, tapi hanya punya 10 rombel, tapi hanya punya 6 ruang belajar. Nah, jadi bagaimana kami membuatkan anak ini biar tepat nyaman, aman, dan tetap enjoy bagaimana belajarnya. Jadi di sana kami makanya tadi judulnya itu pantang menyerah pada keadaan. Kami berusaha menyesuaikan situasi. Nah, kondisi kami ini seperti ini karena memang terlalu banyak mungkin sekolah yang belum tertentu, karena banyak sekolah yang mengalami kekurangan seperti itu. Salah satunya yang belum tertentu itu sekolah kami. Nah, terlebih lagi dampak gempa 2018 itu masih membuat kadang lokasi belajar yang ada 4 ruang kelas ini yang kami pakai itu adalah mengkhawatirkan. Nah, karena mengkhawatirkan kadang kami tidak mengambil kelas, kami bawa mereka belajar di luar. Nah, bagaimana proses itu kami lakukan di samping ruang kelas juga ada beberapa anak kami
yang memiliki gaya belajar yang berbeda, yang tidak bisa kami paksakan, gitu. Tidak bisa kami paksakan. Nah, dengan proses pembelajaran yang harus sama dengan teman-temannya. Dan tantangannya dalam penerapannya itu ya, karena ruang kelas kami kurang, sebagian juga bagian itu mengkhawatirkan kalau kami tetap berada pada situasi tertentu, umpama kalau hujan atau angin. Jadi kami bawa mereka ke tempat yang aman dan juga keberagaman peserta didik kami. Nah, tujuannya untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa pembelajaran bukan hanya di dalam kelas saja. Kami enggak menanamkan bahwa mereka kita harus masuk kelas, tidak. Kami bawa mereka ke tempat nyaman. Nah, yang kedua, bagaimana mereka aman peserta didik dalam belajar dalam segala kondisi apapun mereka aman dan nyaman. Nah, yang terakhir, bagaimana mengembangkan bakat minat mereka sesuai dengan potensinya. Kita kembali ke aksi nyata ini. Dalam aksi nyatanya, ini dalam suasana pembelajarannya. Menghadapi itu kami memang tidak hanya belajar di dalam kelas, Bapak Ibu. Ini yang kami lakukan, ada beberapa fase dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Mereka belajar seperti ini, kenapa? Karena memang kondisinya di luar itu, kondisi di ruang itu tidak memungkinkan untuk mereka melakukan pembelajaran yang harus sama. Umpama kalau hujan, ya udah, kami cari kelas emperannya agak aman, ataupun kalau aman, kalaupun juga ada kelas yang dipakai, ya kita numpang aja di kelas yang kegiatannya lain, umpama olahraga atau apa. Itu yang kami lakukan. Nah, di samping itu juga kami juga bagaimana membuat anak-anak di zaman, karena ada beberapa anak yang gaya belajarnya juga bagi anak. Umpama ada siswa kami yang kemarin itu diseleksi ya. Nah, setelah melalui beberapa tahapan komunikasi dengan orang tua, terus referensi dari ahli bahwa anak ini memang diseleksi ya. Sampai sempat juga berkomunikasi dengan P4P TK PLB zaman waktu itu, bagaimana cara mengatasinya. Alhamdulillah anak itu bisa sekarang. Inilah dia, mereka bisa belajar di mana saja. Kadang mereka bisa di dalam ruangan, di emperan, dengan gaya mereka, tapi tetap dalam kontrol Bapak Ibu guru. Jadi kita membuat mereka nyaman gitu, mereka membuat dia tetap seperti dalam suasana belajar sambil bermain, tapi tidak juga lah sambil mereka banyak bermainnya, tidak. Bagaimana mereka nyaman mengikuti pembelajaran tersebut. Bisa saja. Jadi anak-anak kami di sekolah tidak takut gitu, kalaupun sama Bapak Ibu guru, Pak Guru, izin seperti ini. Nah, seperti yang gambar di ini, dalam keadaan santri pun Bapak gurunya, anak itu tidak takut mendekat ke Bapak Ibu guru. Nah, kadang mereka juga mampu yang seperti ini, mereka belajar juga di halaman, memanfaatkan ruangan yang ada. Sedangkan dengan gaya belajar yang beragam, ya kami bebaskan. Nah, bagaimana mereka berkelompok, apakah ada juga yang anak yang memang hobinya sendiri seperti ini, atau ada anak yang memang bakatnya seperti ini, dia mau menampilkan jawaban itu, ada yang dengan saya menampilkan yang seperti ini, Bu Guru. Oh ya, kalau kami ini buatnya begini, Bu Guru. Ya silahkan, yang penting nanti tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Kita tidak bisa memaksakan mereka harus satu jalan. Nah, biarkan mereka jalan. Seperti tadi disampaikan, mungkin kalau kita mau pergi ke Jawa, umpama dari kami yang di Lombok, bisa ada yang bisa naik pesawat, ada yang bisa naik kapal laut, atau mungkin ada yang naik estafet, naik kendaraan. Yang penting tujuannya sampai, gitu Bapak Ibu. Hal yang ini, ada juga ini kondisi si peserta didik kami ada memang butuh bimbingan khusus. Itu yang kami sebut dengan anak istimewa, memang dia secara khusus dalam
kesehariannya kita memberikan dia pembelajaran secara bersama. Tapi terkadang karena gaya belajarnya yang beda, itu juga kita memberikan dia penanganan yang agak lain sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Mereka tetap mengikuti pembelajaran yang sama, tapi terkadang butuh sentuhan-sentuhan khusus. Nah, seperti yang ini ada yang khusus dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Biasanya itu akan ada bimbingan ketika temannya mengerjakan tugas, dia juga akan dapat tugas bimbingan secara personal. Atau kalau yang tadi anak disleksia ketika menyelesaikan tugas, dia kita pakai tandem. Ada yang teman yang sudah selesai bisanya membacakan dia bagaimana tugasnya. Nah, ini malah ada peserta didik kami yang istimewa masih dalam keadaan penanganan, dia masih ketakutan ketika bertemu dengan teman-teman yang lain, tapi itu dia nyaman berada di ruangan. Ya, kami berikan kesempatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai beradaptasi dengan temannya. Jadi kami memberikan bagaimana, intinya kami memberikan bagaimana pembelajaran sekolah itu anak itu nyaman, aman, dan mereka senang gitu, sehingga hasilnya juga baik. Nah, bukan hanya dalam pembelajaran, kami juga dalam memberikan bimbingan terhadap bakat minat mereka, ini kami memberikan apa yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, ternyata dengan membimbing itu mereka cepat sekali berkembangnya. Sehingga alhamdulillah dari pembimbingan secara sesuai dengan bakat minat mereka itu, anak-anak ini memperoleh hasil yang kalau dalam prestasi bakat minat itu alhamdulillah mereka banyak menghasilkan prestasi-prestasi yang kadang tidak kami duga, tapi ternyata dia karena memang sudah bakatnya, mereka bisa menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, apalagi pernah ini ada salah satu contoh, ini sebelum, ini kita kembali ke ini beberapa tahun yang lalu, ini anak ini, salah satu di antara ini adalah peserta kami di FLS 2, itu adalah berasal dari anak yang depresi. Ternyata dengan mengarahkan, dengan apa, karena latar belakang keluarga dan komunikasi dengan orang tuanya sudah, akhirnya kita arahkan bagaimana menumpahkan perasaannya dalam bentuk tulisan, karena jalannya seperti ternyata alhamdulillah mereka, anak tersebut merupakan salah satu finalis dari FL2N pada beberapa tahun lalu sebelum COVID, dan dia menampilkan prestasi dari hal yang semula menjadi sebuah tantangan, dia menjadikan hasilnya sebuah prestasi. Dalam pemanfaatan TIK pun kami sudah mulai menerapkannya itu. Dari sini kami sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Jadi kami mulai dari bagaimana pelaksanaan dari penilaiannya aja dulu Bapak Ibu. Karena sarpras kami memang masih belum memungkinkan. Tapi bagaimana kita berupaya supaya anak itu tidak ketinggalan. Bagi anak yang memiliki, bisa mereka setiap semesteran atau PTS atau UTS, mereka membawa HP. Bagi yang tidak punya, sudah kita memanfaatkan sarana Chromebook yang ada di sekolah. Dan kalaupun masih kurang, biasanya minjam HP Bapak Ibu Guru juga. Dan laptopnya dari Bapak Ibu Guru. Nah, untuk refleksinya, ini dari dampak kegiatan yang kami temukan di sini, ini guru-guru dibuktikan banyaknya muncul prestasi dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional banyak di beberapa bidang. Dan saat peserta didik dibimbing sesuai dengan bakat mereka, tidak sesulit membina peserta didik dengan sistem penunjukan langsung, umpama ada lomba, kamu ikut. Nah, ternyata ketika kita membimbing dia sejak awal, kita tidak kerepotan Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran keseluruhan di praktik baik yang kami dapat lakukan ini, yang dapat kami peroleh itu adalah setiap anak istimewa, bak batu yang siap diasah, dan ketika diasah maka dia akan berkilau. Baik itu apakah batu permata, batu akik, atau batu apa, dia akan berkilau sana. Jadi terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan praktik baik yang sudah kami lakukan, tapi karena juga waktu kita nanti kita akan sampaikan, ini saja yang bisa kami bagikan. Demikian, terima kasih Mbak Riga, saya kembalikan ke Mbak Riga. Baiklah, kita akan mendengarkan praktik baik dari pemateri ketiga.
yaitu Ibu Yati Suwartini MPD. Beliau adalah Kepala SMP Lab School Kebayoran, Jakarta. Kepada Ibu Yati, disilakan. Belum keluar. Sudah, tadi masih di mute, belum bisa keluar suaranya Ibu Riga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Riga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Yati, saya Kepala SMK Lab School Kebayoran. Izin berbagi terkait implementasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami di SMK Lab School Kebayoran. Bu Riga berkenan nanti jika waktunya sudah habis, mohon nanti disampaikan ya Bu. Siap Bu Yati. Sebentar, saya izin. Ya, apakah sudah tampil slide-nya, Ibu? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, izinkan saya menyampaikan terkait dengan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di SMK Lab School Kebayoran. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di sini, bagaimana sih implementasinya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Izin saya, nah ini dulu biar full. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi ini tentu kalau kita lihat adalah, ini kayaknya bukan ini deh Bu, sebentar, saya salah stop deh. Sebentar ya Bu, saya cari dulu nih. Tadi kayaknya bukan yang itunya share screen. Pembelajarannya. Iya. Ya, apakah sudah tampil Ibu Riga? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Iya. Oh, sudah. Oh, oke. Saya tutup lagi ya tadi ya. Ya, sudah Bu? Sudah, Ibu, jelas. Sudah ya. Tampilannya penuh atau separuh nih Bu? Kalau di Ibu terlihatnya, khawatirnya belum maksimal. Nah, Separuh, sudah ya. Ibu. Sini, kalau sekarang? Nah, sekarang sudah full. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, izin menyampaikan terkait dengan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di SMK Lab School Kebayoran. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tadi Ibu Susan sudah menyampaikan secara konseptual ya, bahwa ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai guru tentu di sini kita diminta untuk membuat serangkaian keputusan, di mana keputusan itu adalah untuk kepentingan siswa kita atau para murid kita. Nah, kepentingan atau kebutuhan para murid itu tentu akhirnya kita harus tadi mempersiapkan ya seperti itu. Apa yang harus kita persiapkan dalam hal ini Ibu dan Bapak? Yang pertama adalah
Kita tentu dalam hal ini adalah harus mempersiapkan terkait dengan kurikulumnya. Nah, kurikulum di sini apa maksudnya? Nah, di sini yang kita lihat bahwa kita harus merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, tadi Ibu Susan sudah menyampaikan bahwa rencana pembelajarannya tetap satu, nah tetapi kemudian nanti kita akan sesuaikan kebutuhan siswa kita seperti apa. Nah, nanti kebutuhannya kita lihat dari assessment yang kita lakukan. Nah, sehingga ini perlu kita buat tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi ini adalah guru memutuskan bahwa nanti kita merespon kebutuhan belajar para siswa kita. Nah, untuk tahu bagaimana kebutuhan belajar para siswa kita, tentu yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu, kita harus melakukan assessment dulu terhadap para siswa. Jadi kita bicara beragam gaya belajarnya seperti apa, dapat dari mana informasinya. Nah, kita harus melakukan assessment terlebih dahulu kepada para murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita membuat pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita harus menyiapkan lingkungan belajar yang mengundang untuk anak-anak. Nah, lingkungan belajar ini dimaknai bukan hanya secara fisik, tetapi juga lingkungan belajar yang membuat anak nyaman secara psikis. Nyaman kemudian dia bisa belajar dengan temannya atau tutor sebaya, nyaman dengan belajar dengan gurunya, seperti itu. Nah, sehingga tadi di sini anak-anak bisa membuat belajar karena lingkungan belajarnya juga mengundang dia untuk dapat belajar. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ini juga membuat guru harus menyiapkan kelas yang efektif, sehingga dia harus melakukan manajemen kelas. Nah, manajemen kelas yang efektif itu adalah artinya guru harus menyiapkan prosedur seperti itu, metode yang memungkinkan anak untuk bisa belajar, siswa aktif seperti itu, dan tentu di sini harus adanya fleksibilitas. Kenapa? Bisa jadi di satu kelas kita menerapkan metode ini, bisa jadi di kelas yang lain berbeda. Kenapa? Karena karakteristik anaknya berbeda-beda juga di setiap kelas. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan adanya juga pembelajaran berdiferensiasi ini menjadikan guru untuk melakukan penilaian berkelanjutan, mulai dari atau dari pre-testnya atau assessment awalnya, kemudian di prosesnya, di formatifnya, sampai kemudian di akhirnya. Nah, di sini kami di Lab School menerapkan ketika penilaian ini salah satunya dengan sistem komputer adaptive test, di mana dimungkinkan dengan komputer adaptive test ini tesnya bisa mengukur anak-anak yang tadi kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Misalnya soal itu diberikan dengan awalnya kemampuannya sedang dulu, tingkat kesukarannya sedang. Nah, kemudian siswa yang bisa mengerjakan akan lanjut mengerjakan soal yang untuk kesukaran tinggi atau dengan sukar. Kemudian tetapi kalau siswa yang yang tidak bisa, akhirnya dia turun untuk mengerjakan soal yang tingkat kesukarannya mudah atau gampang. Nah, sehingga dari situ akan kelihatan ability-nya dalam dia mengerjakan soal tersebut. Nah, kemudian dari itulah kita akan mengetahui bahwa konsep anak atau konten atau penguasaannya di mana. Nah, seperti itu, sehingga kita para guru bisa kemudian memberikan layanan yang tepat untuk anak-anak. Nah, selanjutnya tadi karena berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada berbicara tentang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, bagaimana tentang kesiapan belajar siswa ini? Nah, ini adalah terkait dengan kesiapan anak untuk menerima atau mempelajari materi yang akan diberikan oleh guru. Nah, atau konsep yang akan diberikan oleh guru. Kami melakukan assessment diagnostik terlebih dahulu kepada para siswa. Nah, untuk di kelas 7 dimulai kemudian mereka semua mata pelajaran kita berikan assessment diagnostik kepada anak-anak. Nah, dari situ akan ketahuan bahwa anak itu berada di fase yang mana nih? Karena kan kalau misalnya SMP masuk di dalam fase D, apakah anak ini harusnya kan masuk fase D itu fase C-nya sudah selesai atau sudah terlewati. Nah, dari situlah kemudian asesmen diagnostik itu diketahui ada sebaran anak-anak yang perlu pendampingan. Nah, di kelas dia seperti biasa, anak tidak dipisah-pisahkan, tetapi nanti setelah ada kegiatan di awal itu, anak kemudian diberikan tambahan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan kesiapan belajar. Kesiapan belajar juga dibuat oleh guru ketika memulai pembelajaran atau dengan melaksanakan pretest. Nah, misalnya di sini kita contohkan ketika pembelajaran IPA, diberikan pertanyaan apa yang anak ketahui tentang pesawat sederhana. Nah, dari situ ketahuan bahwa anak sudah mengetahui sejauh ini
Nah, kemudian dari situ juga akhirnya bisa dibuat proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau kesiapan belajar siswa. Nah, anak tentu ketika anak yang perlu pembimbingan yang lebih dalam dengan guru, nanti akan dibuat untuk kepentingan tertentu, dia akan berkelompok supaya intensitas guru mendampingi belajar anak itu lebih dalam. Nah, tetapi kalau nanti bisa diberikan bimbingan dengan tutor sebaya ya, atau teman-teman yang ahli dengan katakan metode jigsaw, nah nanti kemudian teman yang mahir itu menemani temannya yang masih perlu bantuan. Kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid juga dilihat dari minat murid. Nah, alhamdulillah kami juga melakukan pemetaan di awal sehingga setiap kelas diketahui minatnya di apa seperti itu. Jadi misalnya ada yang di musik atau nanti di linguistik, ada di interpersonal. Nah, ini kami memiliki peta di setiap kelas bagaimana hasil atau minat anak-anak ini. Nah, dari minat si para guru mendapatkan hasil ini dari bimbingan konseling dengan menyebarkan data isian kepada para siswa dan orang tua. Kemudian juga hasil ini juga meminta bantuan dari psikolog. Nah, jadi dari sinilah kemudian guru bisa membuat diferensiasi, terutama misalnya ketika dari segi produk atau dari hasil belajarnya. Misalnya di teks prosedur ini di bahasa Indonesia, kita lihat di sini anak yang suka memasak, kemudian dia membuat teks prosedurnya terkait dengan memasak. Anak yang suka melukis, membuat hasil belajarnya adalah dengan melukis. Kemudian anak yang suka desain, dia membuat hasil belajarnya dengan menghasilkan karya dengan cara bagaimana kemudian mewarnai kaos seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan minat sehingga terjadilah di sini diferensiasi dalam hal produk didapat dari minat murid atau interest muridnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan belajar murid juga kita lihat dari profil belajar muridnya atau learning profile-nya. Jadi anak-anak di kelas itu sudah ketahuan, para guru sudah mengetahui bagaimana anak-anak ini apakah dia tipenya visual, ataukah auditori, atau kinestetik, atau visual. Nah, ini kemudian bisa dibuat diferensiasinya dalam hal konten atau materi yang akan diberikan oleh guru. Jadi guru bisa menyiapkan berbagai macam sumber belajar sesuai dengan penerimaan informasi dari setiap anak. Bisa dengan kemudian teks multimodal atau tadi dengan berupa PPT, dengan video, atau anak bisa juga langsung mengamati di lingkungan luar ketika anak memiliki penerimaan informasinya kinestetik. Nah, guru-guru juga sudah menyiapkan e-book bahan pembelajaran digital di mana di situ sudah interaktif. Nah, jadi bukan hanya yang sifatnya teks, tetapi juga ada video, ada suara. Nah, sehingga bisa kemudian memungkinkan anak kebutuhan belajar dalam hal profil belajar muridnya juga bisa terlayani. Nah, sehingga dalam hal ini Ibu dan Bapak, beberapa contoh cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini kami lakukan dengan pertama mengamati perilaku murid. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Nah, tadi dengan pretest atau tadi kami asesmen diagnostik untuk semua mata pelajaran di awal masuk. Nah, kemudian kami juga melakukan review dan refleksi terhadap praktik pengajaran. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman, baik itu dalam satu rumpun maupun dengan pimpinan, seperti itu. Kemudian juga berbicara dengan murid. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh teman-teman untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Dan bisa juga kami lihat di sini ketika kelas 8, wali kelas 8, bisa melihat bagaimana rapot belajar anak-anak di kelas 7. Nah, itu bisa menjadikan bahan referensi untuk guru mata pelajaran di kelas 8 ketika dia melihat rapot anak-anak di kelas 7. Nah, ini untuk salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar para siswa. Nah, sehingga Ibu dan Bapak dalam hal ini strategi pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi konten itu tadi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan anak terkait dengan kesiapan dia readiness-nya.
Jadi ketika anak perlu bantuan yang lebih, guru sudah kemudian mempersiapkan beberapa lembar kerja yang disesuaikan dengan kesiapan anak dalam hal belajar. Kemudian di produk juga tadi di hasil belajarnya atau di asesmennya, anak-anak tidak harus dipatok ke dalam satu hasil yang sama, tetapi bisa beragam. Nah, bisa dalam bentuk sesuai dengan tujuan pembelajarannya, boleh nanti dalam bentuk video atau dalam bentuk poster atau dalam bentuk tulisan. Nah, itu disesuaikan tentu dengan minat anak atau profil anak sebelumnya. Nah, sehingga dari sini anak terakomodir sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dan pada akhirnya pembelajaran ini harapannya adalah yang belajar yang menantang, menyenangkan, dan bermakna untuk anak-anak. Dalam hal penggunaan teknologi juga kami berusaha untuk terus meningkatkan diri supaya tadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Anak-anak sudah sangat familiar dengan teknologi, dengan gadget, dan bagaimana caranya bisa memanfaatkan gadget ini untuk pembelajaran. Nah, tentu ini bukan tanpa tantangan. Guru-guru juga memiliki pemahaman yang beragam atau implementasi yang beragam terhadap teknologi ini, dan kami strateginya adalah dengan cara selain adanya workshop dan pelatihan, kami juga ada collaborative teacher, di mana teman-teman guru yang belum memahami itu didampingi oleh guru yang sudah paham. Jadi satu guru mendampingi 2 atau 3 guru yang sudah mahir dalam teknologi. Nah, sehingga teman-teman guru bisa kemudian menggunakan menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Nah, ini barangkali sedikit terkait dengan aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah kami di SMP Lab School Kebayoran. Dan tentu tantangan yang terpenting dari apa yang harus kita atasi ini adalah terkait dengan paradigma di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kan kuncinya ada di guru. Bagaimana guru bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, dan tentu itu harus kita kuatkan terus sehingga memang pada akhirnya para guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Demikian Ibu Riga yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata pembelajaran diferensiasi di SMP Lab School Kebayoran. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Yati. Semoga apa yang Ibu sampaikan menginspirasi kita semua. Manajemen kelas diperlukan karena karakteristik siswa berbeda-beda sehingga guru bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan webinar nanti sore. Ini akan ada webinar Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin tahu tentang Chromebook? Nanti sore akan ada live streaming di YouTube Direktorat SMP dengan topik Pantang Menyerah Memanfaatkan Chromebook Demi Masa Depan Peserta Didik. Jangan lupa join ya Bapak Ibu. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Padlet. Saya akan bacakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Nanti ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya bersiap-siap untuk menjawab ya. Ibu Rohima, Ibu Yati, dan Ibu Susan. Baik, pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Rohima dan Ibu Yati. Ini pertanyaannya sama tapi ditujukan ke 2 narasumber. Mungkin nanti dari 2 narasumber ini bisa mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Sehingga penanya bertanya kepada Ibu Yati dan Ibu Rohima. Dari Bapak Ajik Susanto, SMP Negeri 3 Yogyakarta. Pertanyaannya ada 2. Bagaimana dengan respon siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang ibu-ibu terapkan? Itu yang pertama. Kemudian
Bagaimana dengan CP ya, capaian pembelajaran yang diraih siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Begitu Ibu Rohima dan Ibu Yati, siapa duluan yang mau menjawab? Atau Ibu Rohima dulu, boleh silakan. Oke, terima kasih Mbak Riga untuk Bapak Susanto. Bagaimana dengan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik? Bagaimana dengan CP-nya, capaian pembelajaran antara sebelum dan sesudah pembelajaran berdiferensiasi? Nah, salah satu dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu upaya kami untuk mencapai CP yang kami upayakan. Karena dalam kondisi, umpama sebelum pelaksanaannya, ada beberapa peserta didik kami yang ketika diberikan pembelajaran secara bersamaan, ternyata capaiannya si anak yang beda ini, dia kadang hasilnya tidak bisa mengikuti temannya. Ternyata setelah diberikan dia pembelajaran berdiferensiasi, dia bisa mengikuti. Ternyata memang gayanya itu yang agak beda. Nah, contohnya salah satu, mereka tetap dalam satu kelas, Bapak. Mereka tetap dalam satu kelas, tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini salah satu contoh kasus saja yang saya berikan. Kenapa saya bilang kasus? Karena ini salah satu kejadiannya adalah untuk di peserta didik. Ada anak yang disleksia tadi, memang dia kurang kemampuan membaca. Tapi kalau kemampuan berhitung, menulis itu tulisannya bagus. Terus dalam numerasinya bagus juga. Tapi dia selalu nilainya jelek karena dia tidak bisa membaca. Bukan tidak bisa, agak lamban gitu, mohon maaf. Dia agak lamban. Nah, salah satu cara ternyata yang kami pakai itu adalah dia ada temannya kita bacakan aja dia soalnya Bu Guru. Ternyata ada yang bersedia menjadi tandemnya gitu. Jadi ketika ada tugas gitu ya kebetulan temannya ini yang teman duduknya ini kemampuan bacanya cepat dan agak kemampuan rata di atas juga agak rata-rata. Jadi ternyata dia lihat temannya yang sebelah itu permasalahannya begini ya kita bacakan. Nah, dia setelah dia membacakan soalnya ini loh maksudnya. Jadi dia dijelaskan maksudnya. Nah, ternyata anak itu bisa mencapai CP yang kami tujukan. Nah, sekarang bagaimana situasinya? Memang dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan, yang pertama, rasa empati teman tuh, rasa kenyamanannya itu temannya itu baik gitu. Rasa solidaritasnya bagus, tapi bukan memberikan dia jawaban, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia melihat, oh ya teman saya kesulitannya di sini. Karena salah satu juga kan kita bagaimana untuk menanamkan rasa kebersamaan dan tidak adanya rasa saling bullying atau bagaimana rasa empati dari masing-masing teman. Ternyata malah akan menambah keakraban mereka, Bapak. Dan untuk CP-nya itu memang dari CP-nya ternyata dari awal pada pembelajaran awal ternyata anak ini yang menjadi lemahnya karena di pencapaiannya ini karena dia tidak diberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah diberikan, alhamdulillah dia bisa mengikuti pemahamannya bagaimana dengan temannya diberikan secara bersamaan secara klasikal. Itu yang kami peroleh dari pengalaman kami, Pak Bayu. Sedangkan untuk menyesuaikan kondisi dalam menyampaikan konten itu melalui proses, tidak hanya dalam menyesuaikan proses dan memindahkan dia ini, tidak. Kami berusaha menyesuaikan kondisi pada saat itu karena dari diagnosis dan kondisi lingkungan sekolah kami hanya berupaya bagaimana anak-anak ini menjadi nyaman belajarnya dan juga bisa tercapai CP yang kami siapkan dengan gaya belajar mereka. Itu yang
kami terapkan di sekolah dengan segala upaya untuk menutupi kekurangan di sekolah kami. Demikian Mbak Riga untuk jawaban buat Bapak Bayu dari pengalaman kami. Baik, terima kasih Ibu Rohimah. Bagaimana Ibu Yati? Kita sambung saja langsung jawaban dari pertanyaan Bapak Ajib tadi ya. Ya, terima kasih Ibu. Tadi mohon maaf ya, mau jawab tuh masih susah untuk bicara, masih di-unmute belum bisa. Ya, terima kasih Pak Bayu dari SMP Negeri 3 Yogyakarta ya atas responnya. Bagaimana mungkin kalau ini kan dari segi siswanya, bagaimana responnya, terus bagaimana CP dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, ketika kita berbicara capaian pembelajaran, tentu kita akan turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Karena kan CP ini kalau di fase D kita ini untuk 3 tahun ya Ibu dan Bapak, dan kemudian teman-teman menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Di mana di tujuan pembelajaran itu nanti dari CP itu kita akan tahu dulu kontennya seperti apa atau materinya seperti apa, kemudian dibuatlah tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, ketika kami pertama kali ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan kemudian ada capaian pembelajaran yang harus dilalui atau harus dilampaui oleh anak-anak dan dicapai selama fase D atau 3 tahun ini, tentu yang awal yang harus dilakukan adalah berkolaborasi dulu dengan teman-teman, merumuskan bagaimana tujuan pembelajaran anak ini, kemudian dari situlah akhirnya selama kelas 7, 8, dan kelas 9 apa yang akan dilalui atau akan belajar oleh anak-anak seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana CP ini dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, ketika pembelajaran tadi berdiferensiasi, kan di sini adalah di mana concern-nya adalah sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kebutuhan siswa itu kita lihat dari kesiapan belajarnya, dilihat dari profilnya, dilihat dari minatnya, seperti itu. Dan tentunya adalah ketika guru mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan itu, anak-anak lebih bisa kemudian optimal dalam mencapai hasil pembelajaran. Kenapa lebih optimal? Karena tadi dia bisa merumuskan, bisa memilih belajarnya dengan sesuai dengan profilnya. Contoh, guru mempersiapkan berbagai macam sumber. Ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya teks, misalnya seperti itu. Nah, anak yang anak yang gaya belajarnya adalah visual, dia akan memilih yang sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu yang visual. Nah, kemudian tentu itu akan lebih optimal ketika kemudian itu sesuai dengan profilnya dia. Nah, seperti itu. Nah, ini kan anak-anak yang memulai kelas 7 dan kelas 8 dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, hasilnya tentu kita lihat dari proses dari harian, di formatifnya, kemudian di sumatifnya. Nah, anak kemudian juga kan tidak ada KKM sekarang kan, adanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang nanti di situ anak akan melampaui atau anak akan bukan melampaui ya, mencapai KKTP tadi atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana CP dengan pembelajaran sebelumnya, tentu dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini untuk anak akan dia lebih sesuai. Kenapa? Karena sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profilnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan respons siswa dalam pembelajaran? Mungkin saya langsung saja, Ibu Riga, ini kebetulan saya juga meminta testimoni dari siswa. Ini bukan dari gurunya, langsung dari siswa yang mengalami mereka melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Ada 1 menit, mungkin nanti bisa kita pause juga ya jika kemudian terlalu lama, tetapi dari sini kita bisa tahu bagaimana respon anak terhadap pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Saya Alvina dari kelas 8 SMP Lab School Kebayoran. Dalam kurikulum penggerak, pembelajaran didasarkan pada pencapaian profil pelajar Pancasila sehingga bisa lebih melatih siswa untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Dengan penerapan kurikulum penggerak, saya sebagai siswa merasa lebih termotivasi untuk mengembangkan potensi dan karakter yang saya miliki sehingga saya bisa menjadi lebih mandiri, kritis, kreatif, dan berprestasi
dan bisa bekerja sama dengan sesama siswa yang tentunya dengan berlandaskan iman dan takwa. Dalam pembelajaran di kelas kami, diberikan bahan ajar yang beragam, diantaranya modul yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, video pembelajaran, dan lainnya. Proyek dalam pembelajarannya pun memungkinkan kami untuk kreatif dalam memilih bentuk karyanya. Melalui kurikulum penggerak ini pula, saya sebagai peserta didik juga beruntung dan bersyukur bisa berinteraksi secara intens dengan guru sebagai tenaga pendidik. Saya juga lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi akademik secara kreatif, sehingga saya tidak merasa bosan selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, demikian barangkali Bu Riga untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi langsung dari siswanya saja. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Riga. Baik, terima kasih Ibu Yati. Ini karena Ibu Yati yang sudah ada di layar, kita kasih pertanyaan kedua untuk Ibu ya. Boleh, boleh. Boleh. Ini dari Bapak Sayuti, SMP Negeri Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Ibu Yati, bagaimana bentuk tes yang sesuai untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid secara valid? Kadang ada murid yang tidak memiliki minat. Nah ini, gurunya mungkin masih kebingungan untuk menggali minat siswanya ya Bu ya? Iya, iya. Ya gimana Ibu Yati, kasih. silakan. Maaf, dengan Bapak siapa tadi Bu Riga? Bapak Sayuti Bu dari Oke. SMP 1 Nibung Hangus, Batubara. Batubara ya. Pak Sayuti, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Di kami Pak, untuk mengetahui gaya belajar tadi ya, untuk jadi akhirnya ketahuan juga profil anak, bagaimana tadi gaya belajarnya, kemudian minatnya di mana, seperti itu. Ada ada tiga yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami dengan bantuan guru BK. Guru BK itu sudah punya Pak instrumen untuk mengukur bagaimana gaya belajar anak-anak seperti itu. Kemudian juga ada data isian atau kami menyebutnya himpunan data untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, ketika di kelas 7 kami sebarkan, di situ kami memberikan isian terkait dengan minatnya apa. Ini untuk mengetahui minatnya anak-anak. Kemudian dari situ juga kami menjaring data kapan mulai bisa membaca misalnya, terus anak keberapa, kemudian perjalanan ke sekolah berapa lama dan lain sebagainya. Itu himpunan data, bahkan sampai ada di situ penyakit yang pernah diderita. Nah, seperti itu. Jadi himpunan data oleh guru BK. Nah, kemudian ada juga instrumen untuk mengukur gaya belajar sebetulnya. Nah, itu ada platform-platform yang emang ketika kita mengisi, ada instrumen-instrumen yang kita isi, akhirnya ada result atau hasil gaya belajarnya tuh ke arah mana, seperti itu. Apakah visual, kinestetik, misalnya seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk kemudian mengkonfirmasi, kami juga ada kerjasama sebetulnya dengan psikotes, dengan psikolog, mau dilaksanakan psikotes, dan juga ada satunya lagi di brain assessment. Tetapi saya pikir tadi ketika kita kesulitan untuk kerjasama dengan psikolog atau lembaga psikologi atau dengan tadi untuk melakukan tes brain assessment, kita bisa kemudian bekerja sama dengan guru BK untuk kemudian menjaring bakat minat anak-anak di situ. Nah, itu ada instrumennya, ada isiannya, dan sebetulnya platform-platform itu juga bisa kita akses Pak, ada di internet untuk nanti mengukur gaya belajar anak-anak kita seperti itu. Nah, demikian Ibu Riga yang kami lakukan, sehingga kalau ditanya apa minatnya, apa gaya belajarnya, mungkin anak bingung ya, karena saya nggak tahu apa gaya belajarnya. Tapi ketika ada instrumen atau butir-butir pertanyaan yang akhirnya ada hasilnya merujuk kepada gaya belajar itu, nah itu memudahkan para guru juga untuk mengetahui peta anak-anak memiliki profil seperti apa. Itu yang kami lakukan, Ibu Riga. Baik, terima kasih Bu Yati. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Sayuti ya. Iklan sedikit nih kepada Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi kuis melalui G-form yang sudah kami berikan di Zoom chat maupun di YouTube.
Ya, hanya ada 5 pertanyaan yang diberikan. Jadi kami mengharapkan respon dari Bapak Ibu untuk mengisi G-form tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi untuk Ibu Rohimah. Dari Bapak Sujargo, Sekolah Dasar Negeri 2, Medangsari, Kota Waringin Barat, dari Kalimantan Tengah ini. Kami masih belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Apakah yang disampaikan berbeda ke setiap anak? Apakah tempat belajar anak yang berdiferensiasi? Jadi, apakah pembelajarannya yang berbeda atau tempat belajarnya yang berbeda? Kemudian, bagaimana cara menyusun agar asesmen diagnostik yang baik? Mohon penjelasan dari Ibu Rohimah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Di sini kami akan menyampaikan apa yang kami lakukan. Kita mulai dari cara bagaimana menyusun asesmen. Nah, dalam penyusunan asesmen, untuk kami di sekolah, untuk asesmen awal, asesmen diagnostiknya, kami dapat dari data-data yang ada. Yang untuk kelas 1, kami dapatkan yang pertama dari isian pada format PPDB yang pertama. Seperti tadi juga, yang kedua, untuk lebih lanjut kadang kita ada pada saat PPDB itu ada sesi wawancara dengan orang tua. Wawancara dengan orang tua. Nah, kalaupun ada tes yang dilakukan kepada peserta didik itu hanya untuk mengetahui apakah si anak ini berani enggak. Itu sekedar kita bercakap aja, tidak melakukan tes calistung, tidak. Kami tidak melakukan itu. Jadi untuk kelas 1 ini Bapak, kami dalam PPDB itu ada isian, ada format yang biasa untuk data, apakah dia anak keberapa, dia urutan keberapa. Dari sana juga kita yang pertama itu sudah mulai data. Yang kedua mungkin ada kekhasan yang dimiliki, itu kita wawancara dengan orang tuanya. Itu akan menjadi catatan bagi peserta didik kelas 1. Nah, nanti akan menjadi bahan bagi guru kelas 1 untuk mengetahui karakteristik peserta didik ini seperti apa. Nah, dari itu. Kalau untuk kelas 2 dan 3, 4, 5, 6, itu yang pertama, dia dapat datanya dari guru kelas sebelumnya, Bapak. Dari kelas sebelumnya, ditambah juga dengan wawancara dengan orang tuanya. Karena di sini kami di sekolah, di masing-masing kelas itu ada punya paguyuban kelas yang tergabung dalam WA, yang komunikasi internnya itu pada WA group. Nah, jadi kalaupun ada yang mau ditanyakan oleh guru kepada wali murid atau orang tua peserta didik itu melalui grup itu, tapi tidak melalui, kalaupun hal itu pribadi tidak langsung di grup, kalau itu umum baru di grup dan itu akan melalui Japri. Dan dari sana kami dapat data tentang bagaimana kondisi awal peserta didik dalam cara untuk menyusun untuk asesmen diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik kami. Nah, yang kedua dan ketiga tentang pembelajaran berdiferensiasi, apakah berdiferensiasi pada tempat, berdiferensiasi pada gaya pembelajaran. Nah, ini yang kami tampilkan itu adalah salah satu contohnya ketika tempat itu tidak cukup. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa belajar itu harus di kelas, Bapak. Jadi bisa saja dia di luar kelas, atau bisa saja kadang anak kita ajak ke taman, atau itu kalau berdiferensiasi tempat. Nah, sekarang kalau dia dalam pembelajaran, yang secara wajarnya kan memang di dalam kelas. Nah, tapi kenapa kami tadi tampilkan ada yang pembelajaran di luar kelas? Karena memang mohon maaf Bapak, itu kondisi kami. Kami masih kurang 4 ruang belajar. Jadi kami mengupayakan walaupun dia belajar di ruang kelas, bagaimana peserta didik kami itu tetap nyaman, Bapak. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasinya, kita dari hasil asesmen diagnostiknya itu kita tahu gaya belajar peserta didik kita ini seperti apa, terus
minat bakatnya itu seperti apa. Jadi yang pertama kita memberikan dia secara umum, tapi ketika dia ingin menyelesaikan pembelajarannya, memberikan tugasnya dengan gayanya, kenapa tidak kita berikan dia kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya, Bapak. Kita berikan dia kebebasan. Umpama, ketika seorang anak, dia tidak, yang tadi saya contohkan, dia tidak mampu menerima pembelajaran dengan ketika kita kasih dia membaca, karena dia agak lemah di membaca, kita pakaikan dia bagaimana, dia dibacakan aja dulu petunjuknya, sehingga dia bisa menyelesaikan. Nah, ketika seorang anak kondisinya, umpama pada saat ini ada anak yang memang kondisinya agak pemalu atau apa, kita bagaimana mengkondisikan apakah dia bisa menyampaikannya dengan tulisan atau apa. Itu tetap yang utama kalau memang di kelas, Bapak. Tapi mohon maaf kami sampaikan tadi banyak pembelajaran karena kondisi kami. Tapi kenapa tidak gitu. Jadi kita bagaimana memberikan kenyamanan kepada anak, tetap tapi dalam untuk mencapai konten dan tujuan pembelajaran yang kita sudah susun. Nah, hanya dalam penjelasan kan kita lihat latar belakang anak. Itu demikian Bapak jawaban dari pengalaman yang sudah kami lakukan di sekolah. Kembali ke Mbak Riga. Baik, terima kasih Ibu Rohimah. Saya mohon izin mengingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, mohon mengisi tautan presensi dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada kanal YouTube Direktorat SMP juga. Selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Susan. Ibu Susan sudah siap? Ya, Teh. Ya, Mbak Riga. Iya. Pertanyaan dari Ibu Siti Umahasar, SMP Negeri 7, Kediri, Jawa Timur. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan? Apakah setiap kali pertemuan atau bagaimana gitu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Riga. Saya rasa tadi sudah dicontohkan ya dengan baik, dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Rohimah dan juga Bu Yati bagaimana pelaksanaannya ya. Kemudian tadi juga saya di awal sudah menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu proaktif gitu ya. Jadi selalu di bawahnya kita itu dengan siswa itu jadi punya apa ya, interaksi atau hubungan yang berbeda. Jadi seperti partner ya Bu Yati ya, Bu Rohimah ya. Karena kita itu juga ikut belajar dari siswa ya kan. Sejauh apa nih kita harus mengantarkan pembelajaran, topik apa nih gitu ya. Terus ternyata materinya ini seperti ini dipahami oleh siswa, kayak gimana harus menyesuaikannya gitu, Mbak Riga. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Bu Siti ya, Bu Siti gitu ya. Apa? Sebentar, kok saya jadi lupa lagi. Mbak Riga apa tadi pertanyaannya? Mbak Riga? Masih. Iya. Apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan setiap kali pertemuan? Oh iya, setiap kali pertemuan, baik. Betul ya. Jadi ini tergantung dari kondisi gitu ya, Mbak Riga. Jadi seperti tadi yang dicontohkan, karena assessment adalah root-nya, adalah rujukannya, di dalam setiap pembelajaran itu kan dipraktekkan assessment formatif ya, tadi yang Bu Yati jelaskan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita misalkan pada pertemuan kali ini Mbak Riga ada di kriteria anak yang perlu bimbingan gitu ya, Mbak Riga menggunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu teridentifikasi masih perlu bimbingan. Kemudian diberikan intervensi oleh gurunya, diberikan misalkan media yang berbeda untuk belajar gitu ya, karena ternyata Mbak Riga kurang bisa memahami teks bacaan, diberikan kemudian video atau tutor sebaya. Kemudian
dilihat lagi apakah pembelajaran tersebut efektif. Nah, tentunya ketika pembelajaran tersebut sudah efektif, Mbak Riga kan akan bergerak maju ya. Anak akan bergerak maju dari tadinya yang perlu bimbingan, sehingga dia udah bisa belajar lebih baik. Nah, di pembelajaran berikutnya, tentunya kondisinya sudah berbeda, Mbak Riga. Jadi tidak selalu gitu ya, karena namanya juga tadi ya, proaktif. Setiap kali pembelajaran tuh kita melihat kondisi anak. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin tadi nyambung ke pertanyaan yang pertama, gimana nih pencapaian CP-nya? Gitu ya Mbak Riga, itu kenapa alasannya di kurikulum Merdeka ini ada CP di akhir fase, supaya leluasa pembelajarannya, waktunya diberikan kepada siswa untuk belajar. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mendorong anak yang tadinya belum bisa belajar dengan bagus, belum bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, sampai ke pembelajaran berikutnya bisa gitu ya, yang tadinya tertinggal, kemudian dia bisa ikut bersama-sama dengan temannya, dan akhirnya di akhir fase dia bisa mencapai CP atau kompetensi yang sama. Jadi tujuannya dari pembelajaran berdiferensiasi itu bisa jadi setiap kali pembelajaran dalam setiap kali pembelajaran dilakukan, bisa juga kalau misalnya dia sudah mencapai, ya intervensinya berbeda lagi, atau kepada anak yang lain diberikan pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin begitu ya, Mbak Riga. Baik, terima kasih Ibu Susan. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Saya berikan satu penanya saja karena waktu kita sangat terbatas. Ini sudah di penghujung acara. Silakan yang mau ambil kesempatan. Dari SMPN 5 Butir Mayasari ya. Dari SMPN 5 mana ini? Apakah tidak bisa menyalakan mic-nya, Bu? Oke, Bu. Selamat bisa, silakan, siang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Riga. Saya menanti lama ini, dari tadi tidak bisa masuk chat room, kemudian saya mau unmute tidak bisa ini. Terus terang, saya cukup tertarik dengan materi hari ini, terutama terkait dengan pembelajaran diferensiasi, di mana saya menyimak dari awal apa yang disampaikan oleh Ibu Susan tadi, nggih? Ibu Susan, kemudian saya juga menyimak apa yang dipresentasikan oleh Ibu Yati Suartini. Dari kedua penyaji cukup menarik saya dan mencerahkan terkait dengan konsep diferensiasi tersebut. Cuman saya dapat ada perbedaan di sini, Bu Riga, terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, baik itu dari kesiapannya, kemudian minat, dan termasuk juga profil belajarnya. Pertanyaan saya adalah, apakah kebutuhan belajar yang 3 aspek tersebut harus diakomodir atau difasilitasi, baik itu dari segi konten, dari segi proses, maupun dari segi produk. Karena kalau saya tadi amati, penyampaian dari Ibu Susan itu ketiga-tiga kebutuhan belajar siswa itu difasilitasi di ketiga strategi tersebut. Tetapi ketika saya membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suartini tadi, beliau cukup mengambil satu kebutuhan belajar dengan satu strategi. Misalnya minat nanti diakomodir dengan kontennya, seperti itu. Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tirmayasari dari SMP Negeri 5 Praya.
Ya, Bu. Raya Timur, Bu. Oh, Praia Timur, Lombok Tengah ya, Ibu ya? Ya, Bu, Lombok Tengah. Iya. Baik, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Ibu Susan? Ya, baik Mbak Riga. Iya. Iya, tadi di slide yang pertama ya, Bu Tirma ya, Tirma. Ya, Dan kemudian tadi Bu Tirma, Yati, ya Tirma Yasari ya dari Praia Timur. Dan tadi Bu Yati juga sudah menjelaskan contohnya ya, praktik baiknya di SMPN Lab School ya, Bu Yati. Nah betul Bu, jadi seperti terima kasih ini sudah cermat ya Bu Tirma, jadi betul-betul menyimak nih yang dijelaskan oleh saya, dikonfirmasi di paparannya Bu Rohimah sama Bu Yati ya, luar biasa nih. Jadi kita juga senang ya, ada manfaatnya kita Bu Yati ya, Bu Rohimah, kalau ada peserta seperti Bu Tirma. Nah, jadi itu merupakan pilihan Bu Tirma, seperti tadi saya sampaikan ya, bisa juga kita itu memberikan instruksi yang sama ke seluruh kelas, bisa juga kelompok, bisa individu. Jadi diferensiasinya itu kita bedakan per kelompok gitu Bu Tirma. Bisa seperti itu. Bisa kita samakan semua gitu ya, tapi bisa juga kita bedakan per kelompok atau per individu. Begitu juga dengan penyesuaian pada proses, produk ataupun pada konten itu merupakan pilihan gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Jadi memang nggak ada resep yang oh kalau ini begini kebutuhannya maka nanti harus proses. Oh kalau begini maka nanti harus produk. Ini betul-betul organik gitu ya. Dimana guru itu melihat oh, kalau ini nggak sesuai maka nanti kita lakukan lagi upayakan lagi strategi yang lain. Jadi mungkin akan ada seperti itu gitu ya pada praktiknya Bu Tirma. Jadi nggak mesti harus semuanya, tapi bisa jadi juga semua dicoba gitu ya. Jadi bisa salah satu, bisa dua, atau bisa juga semuanya gitu. Tapi nggak harus ada baku semua gitu ya, Bu Tirma. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Bu Bariga, mungkin Bu Yati mau menambahkan ya? Ya, bisa. Saling menguatkan, boleh. Iya, sudah tadi disampaikan oleh Ibu Susan, hanya sedikit menambahkan saja sebetulnya Ibu Tirma, itu saya mengambil contoh penggalan-penggalan gitu ya. Jadi ketika kita tahu kebutuhan murid misalnya, oh minatnya ini contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dalam membuat teks prosedur. Sehingga misal kalau minatnya memasak, kita bisa loh buat diferensiasi dalam produk misalnya, sehingga hasil belajarnya tidak harus melulu tentang bikin cara memasak atau cara membuat nasi goreng. Tidak, ternyata ada anak yang suka melukis misalnya. Jadi diferensiasinya nanti di produk, atau ternyata di minat ini bisa kita juga buat dari segi proses atau prosesnya misalnya. Sehingga anak itu atau dari segi kontennya misalnya apa? Oh, kita misalnya terkait dengan teks prosedur itu nanti si gurunya menyiapkan beberapa teks gitu loh. Jadi bukan hanya teks bagaimana membuat cara memasak ini, tapi bisa dari yang lainnya. Nah, sehingga sebetulnya hanya sekedar menguatkan tadi apa yang saya sampaikan, karena kan kalau kita sampaikan semua banyak, nah tadi saya memberikan contoh penggalan, misalnya kalau kita tahu minatnya ini, kita bisa buat dari diferensiasi produknya. Tapi bisa juga nanti ternyata minat ini bisa kita gunakan untuk diferensiasi misalnya di prosesnya gitu. Seperti itu, Ibu. Jadi sangat organik kalau tadi istilahnya Ibu Susan ya, sehingga emang guru itu selalu belajar dan tidak monoton dalam satu kelas gitu. Jadi belajar terus. Jadi bukan guru yang pengalaman ya Bu Susan, tapi insya Allah akan menjadi guru yang pengalaman seperti itu. Baik, Ibu Yati dapat istilah baru nih. Pengalaman sama pengalaman. Ya, kami berikan kesempatan satu penanya lagi yang ada di ruang Zoom meeting. Silakan siapa yang akan mengambil kesempatan emas ini? Ini jarang-jarang kita ketemu langsung dengan narasumber yang luar biasa yang mau berbagi ilmunya sekaligus praktik baik. Silakan raise hand. Ada Bapak Ibu? Saya hitung ya. 1,
2, 3, 4, 5. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu jua yang memisahkan kita. Kita cukupkan sesi tanya jawab. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan yang ada di Padlet bisa kami tanyakan di sini. Jadi, karena waktu sudah berakhir, kita tutup pertemuan kita, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada 3 narasumber cantik kita untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu Susan yang pertama, yang kedua Ibu Rohima, dan yang ketiga Ibu Yati. Dipersilakan. Iya, baik Mbak Riga, luar biasa. Terima kasih ini pertama-tama untuk kesempatannya ya teman-teman di Direktorat SMP, dan juga terima kasih dan selamat kepada Bu Yati, Bu Rohima yang sudah mempraktikkan, berhasil ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian juga berkenan untuk share praktik baiknya dengan rekan-rekan guru hebat lainnya. Mungkin kalau dari saya closing statement-nya kita refleksi aja Mbak Riga. Jadi ingin mengajak Ibu dan Bapak hebat semuanya untuk berefleksi ya dari sesi kita pada hari ini. Apakah kita, pertanyaannya adalah apakah kita selama ini sudah betul-betul memahami murid kita? Karena tadi ya pembelajaran berdiferensiasi itu menuntut kita untuk belajar ya mengenali siapa murid kita dan sebenarnya siapa murid kita dan kebutuhannya. Dan kalau misal belum, maka langkah berikutnya adalah apa yang bisa kita perbaiki dan kita mulai dari mana. Jadi mungkin kita bisa memikirkan itu sehingga apa yang tadi di-sharing oleh Bu Rohimah, Bu Yati bisa menjadi inspirasi bagi Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan praktik baik ini bisa menyebar lebih banyak untuk membantu anak-anak kita. Terima kasih Mbak Riga, terima kasih Bu Rohimah, Bu Yati. Terima kasih Ibu Susan. Selanjutnya kepada Ibu Rohimah. Terima kasih kepada Mbak Riga, juga kepada Bu Susan, dan juga baginya dari Bu Yati. Nah, untuk kegiatan ini ada banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bagaimana kita memahami peserta didik. Tapi intinya setiap anak adalah anak yang istimewa, karena setiap anak itu adalah produk dari Tuhan, dan tidak ada produk Tuhan yang merupakan produk gagal. Tapi dia adalah anak istimewa dengan keistimewaan mereka masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk terus belajar bagaimana memberikan pembelajaran kepada mereka, mengimbangi mereka dengan masanya, bukan dengan masa kita. Tapi bagaimana kita mengimbangi langkah mereka. Dengan merefleksi apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran dan merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk memberikan pembelajaran ke depannya kepada peserta didik kita. Itu aja Mbak Riga. Terima kasih juga kepada Bu Susan dan Bu Yati yang sudah memberikan banyak pemahaman dan ilmu kepada saya. Terima kasih. Kembali Mbak Riga. Terima kasih Ibu Rohimah. Selanjutnya kepada Ibu Yati, disilakan memberikan closing statement. Terima kasih Bu Riga. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat SMP yang sudah memberikan kesempatan hari ini saya untuk belajar dari Ibu Susan, belajar dari Ibu Rohimah, belajar dari Bapak Ibu di sini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari siang hari tadi pukul 1:30 sampai dengan sore hari ini pukul 15.22 saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa dari belajar hari ini yang bisa saya ambil adalah adil itu ketika kita memberi siswa apa yang mereka butuhkan. Dari situ, bismillah, kita akan sama-sama menjadikan diri kita sebagai pribadi atau sebagai guru yang senantiasa belajar untuk memberikan keadilan kepada para siswa, yaitu memberi siswa apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu poin yang bisa saya simpulkan, Ibu dan Bapak, dari hasil saya belajar dari Ibu Susan dan Ibu Rohimah, serta dari Bapak Ibu semua di Zoom meeting.
pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Riga. Baik, terima kasih Ibu Yati atas closing statement-nya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, nanti sore ya di YouTube Direktorat SMP akan ada webinar tentang Chromebook dengan topik pantang menyerah, memanfaatkan Chromebook demi masa depan peserta didik. Ya, jadi istirahat sebentar kemudian bisa langsung mengikuti webinar selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan acara demi acara. Ucapan terima kasih kepada Ibu narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa yang sudah berbagi ilmunya. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti webinar. Webinar ini tidak akan sukses tanpa kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga webinar kali ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kita ada sesi foto dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang ingin membuka kameranya jika berkenan. Sekaligus mengingatkan untuk e-sertifikat, mohon mengisi daftar hadir, kemudian juga mengisi kuis yang ada di Google Form yang sudah kami berikan tautannya pada chat room di Zoom maupun di YouTube. Baik, sudah selesai sesi fotonya? Oke, baik. Mohon izin saya akan menutup acara ini dengan pantun, karena tadi kita mulai dengan pantun, tutupnya juga dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Markisa, buah markisa, ditanam di Pulau Bali. Berpisah kita berpisah, di lain waktu kita berjumpa lagi. Ya, insya Allah Bapak Ibu, Direktorat SMP akan terus mengadakan webinar-webinar, panteng terus YouTube Direktorat SMP. Akhir kata saya, Nopri Gawati, selaku pembawa acara, mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, juga tim teknis yang ada di studio kami di sini. Sampai jumpa lagi di seri webinar selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.